Tuhan, kita boleh ada di tempat ini setelah 1 minggu lamanya kita sudah boleh beraktivitas. Kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Dan saya menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang mempunyai device, HP, boleh di silent, boleh dimatikan suaranya supaya tidak mengganggu peribadatan kita. Baik, kita akan siapkan hati kita percaya bahwa karena kematian Tuhan dan karena kebangkitannya kita sudah bebas dan kita menang. Angkat pujian ini, kita percaya bahwa kita bebas. Terima kasih Tuhan.
Limpahkanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita tetap menyembah Tuhan. Dan kepadanya kita mau berseru kepada Tuhan. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus,
Kami mencari Engkau Tuhan dengan hati kami Tuhan, dengan sepenuh hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa. Kembali kami boleh datang Tuhan menghadap hadirat-Mu. Kami boleh bersekutu Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sudah 1 minggu lamanya kami boleh beraktivitas Tuhan. Kami boleh menikmati hari-hari kami, kegiatan kami Bapa. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh datang, kami mau mencari Engkau, mencari wajah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan bagi hamba-Mu ya Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian Tuhan, yang boleh melayani Tuhan. Baik WL singer Tuhan, baik pemain musik maupun kolektan, infokus Tuhan, bahkan kamera Tuhan. Bapa, Kau yang berkati kami Bapa. Suatu kehormatan bagi kami untuk boleh melayani Tuhan. Ajar kami Tuhan, berkati hidup kami, supaya dimanapun kami berada kami tetap melayani Tuhan. Khususnya Bapak Guru Bedia Tuhan yang akan membagikan firman-Mu Tuhan. Berkati hidupnya, berkati lidah bibirnya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan bukan berasal dari dirinya Bapa, tapi benar-benar Tuhan Kau berbicara Tuhan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap jemaat-Mu Tuhan dikuatkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, bahkan yang sakit Tuhan disembuhkan Bapa. Sehingga kami Tuhan bukan lagi jadi jemaat yang kanak-kanak Bapa, tapi semakin hari kami boleh semakin bertumbuh Tuhan, berakar, berbuah lebat Tuhan. Sehingga kami boleh jadi jemaat yang dewasa Tuhan, baik secara rohani kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau sendiri yang beracara Tuhan dalam ibadah kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik, tetap berdiri dan kita mau mengangkat pujian. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Amin. Kita mau percaya bahwa roh kita tidak padam, tapi semakin menyala-nyala, dan kita mau melayani Tuhan.
yang berulang tahun, baik yang ulang tahun maupun anniversary, diberikan waktunya untuk perform. Silakan. Sudah siap-siap? Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya performance dengan Ibu Indah Harapan yang berulang tahun di bulan Mei, saya ingin sedikit sharing. Kemarin hari Sabtu tanggal 30 Mei saya berulang tahun, yang mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan telah mengizinkan saya untuk bertambah usia yang ke-18. Mengucap syukur kepada Tuhan, aku ngerasa kayak udah selama setahun yang lalu flashback, aku melakukan setiap kegiatan, melakukan setiap pelayanan kepada Tuhan. Aku sedikit flashback mengenai pelayananku, yang dimana tahun lalu tuh aku kan dipercayakan untuk melayani Tuhan, bermain musik bass. Yang awalnya aku nggak tahu caranya gimana. Cuman aku pengen gitu belajar, aku pengen gimana caranya biar supaya bisa. Jadi di tahun lalu tuh pertama kali aku main bass tuh, pengorbanannya tuh sangat luar biasa teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi pengorbanannya tuh bukan kayak yang gimana banget, tapi menurut aku sendiri ini benar-benar sedikit menyiksa tapi mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi aku bermain musik awalnya main bass gini-gini doang nih, tinggal pencet 1, 2 atau 3 not. Tapi yang bikin sakitnya tuh kapalan tuh, Bapak Ibu, teman-teman, Bapak Ibu dan teman-teman tahu kalau kapalan tuh sakit banget rasanya. Yang mana ya aku harus bisa menjalani atau melewati hal itu agar aku mulai terbiasa, agar aku bisa terbiasa untuk melakukan hal yang tadinya aku nggak bisa jadi bisa gitu. Ya puji Tuhan aja. Terima kasih atas supportnya untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua, atas support dari Pak Gembala, atas support dari Pak Pendeta, semuanya mengucap syukur, terima kasih sekali. Ya kiranya di tahun saya yang ke-18 ini bisa menjadi lebih baik, bukan hanya menambah usia tapi menambah kualitas gitu. Aku ingin jadi aku pengen lebih lagi belajar, lebih lagi menambah wawasan, bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu. Aku pun ngerasa main bass yang sekarang skill yang aku punya tuh masih ngerasa kayaknya masih belum cukup sama yang lain. Pengen lebih lagi dan lebih lagi untuk Tuhan. Amin. Apalagi ya? Minta doanya juga buat Bapak Ibu dan teman-teman, kiranya di tahun ini aku bisa lebih giat lagi belajar, dan sekali lagi minta doanya mudah-mudahan di tahun depan aku masuk PTN. Amin. Teman-teman, ada yang nggak tahu PTN? PTN itu perguruan tinggi negeri gitu. Jadi yang minta support tangan. Itu mah kurban itu. Apalagi ya, udah itu aja sih. Ibu Indah Harapan ada yang mau di Silakan Bu. Gas. Oh yaudah, jadi meskipun kami belum ada briefing, tapi saya yakin dan percaya kalau saya dan Ibu Indah Harapan udah satu chemistry gitu. Jadi apapun lagunya nanti sikat, oke? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Lambungin aja udah. Oh aja Bu. Oh gitu aja udah.
pasti bagus nih. Puji Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di Luar biasa kesaksiannya. Sudah dari mulai sejak muda sudah melayani Tuhan. Saya ingat dulu saya 18 tahun belum melayani Tuhan, cuma sekedar absen datang sebagai jemaat saja. Dan saya bersyukur anak-anak tempat ini sejak muda sudah dipersiapkan Tuhan melayani Tuhan. Dan kiranya ke depan Tuhan Yesus memberkati, terutama Ras, Ibu Ina Harapan semakin lagi dipakai oleh Tuhan. Amin. Baik, kita lanjutkan ibadah kita. Kita akan memberi persembahan kita, dan sebelum itu kita akan pujian Hatiku Percaya, dan di akhir pujian nanti saya minta tolong Ray yang akan berdoa persembahan kita. Waktu masuk.
Bapa, kami hadir di hadapan-Mu Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Hingga pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu hadir Tuhan di tengah ibadah kami. Kami mau berdoa Tuhan mengenai persembahan kami Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap tangan anak-anak-Mu yang memberi. Tidak Kau pandang besar kecilnya Tuhan, tapi seberapa penuh cinta dan kasih mereka memberikan untuk gereja ini Tuhan. Kiranya yang mereka berikan bisa menjadi berkat untuk gereja ini, untuk jemaat ini, bahkan untuk siapapun Tuhan. Dan juga tidak lupa Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mungkin Tuhan tidak bisa memberi untuk hari ini. Kau terus berkati Bapa, sama pula dengan anak-anak-Mu yang bisa memberi untuk hari ini Tuhan. Kiranya mungkin besok, minggu depan, bahkan kapan Tuhan, mereka bisa menyiapkan persembahan mereka untuk Tuhan. Inilah kami Bapa, kami mau melanjutkan ibadah kami, pujian-pujian kami Tuhan. Firman yang akan kami dengarkan, kiranya kami bisa diam mendengar firman Tuhan. Kiranya kami mau ditegur Bapa, kami mau dilawat oleh firman-Mu Bapa. Inilah kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Dapat berkat. Oke, baik. Kita akan memberi dan kepada yang bertugas saya persilahkan. Dan kita mau angkat bahwa Allah sanggup melakukan segala hal. Yang mengasihi dia, Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamatkan kuasanya Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamatkan kuasanya yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamatkan kuasanya tidak berdua. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamatkan kuasanya berdua. Luruskan dan selamatkan kuasanya berdua. Luruskan dan selamatkan kuasanya berdua. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Baik, kita siapkan hati kita. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Guru Bebia. Kita siapkan hati kita supaya firman Tuhan yang diberitakan jadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Segala
Puji Tuhan, Haleluya. luar biasa hari ini semangatnya. Karena kenapa? Saya tahu ini kan udah akhir bulan, sebentar lagi awal bulan. Jadi ada semangat. Jadi kita patut bersyukur sepanjang bulan, dari awal bulan hingga akhir ini. Maka kita sangat bersyukur Tuhan telah menolong kita sampai hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita terus belajar akan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersyukur, tadi ada yang bersaksi, ada yang ulang tahun, bertambah umur. Sebenarnya bukan bertambah umur, berkurang umur. Tapi ada orang banyak angkanya yang bertambah. Sebenarnya yang diambil dari kita disenang-senangkan oleh hal-hal perkataan itu. Wah, aku bertambah umur nih. Contohnya habis satu tahun. Ya hati-hati. Tetap semangat. Saya percaya jika ada hati, terutama dalam mengasihi, melayani Tuhan, maka Tuhan berkenan memberkati, menolong. Sudah melayani Tuhan di umur 18, kata Ibu Gembala. Sementara Ibu Gembala pun belum, karena dia hanya datang ke gereja. Tapi saya di balik itu tadi saya ada terbesit dalam niat. Enggak juga, enggak apa-apa. Tapi ada yang dari kecil yang melayani. Jadi yang melayani itu dari kecil pun sudah melayani. Dialah salah satu menjadi pemimpin kita saat ini. Jadi sekalipun Ibu Gembala hanya di umur 18 belum melayani, tapi yang ada yang dari kecil melayani Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Itu adalah Pak Gembala. Saya yakin karena dari kecil sudah pasti melayani. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita tetap belajar firman Tuhan. Yang kita belajar, kita ambil dari Kejadian 2. Ini sering sekali didengar. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-16 dan ke-17. Kita ada ayat 2 ayat. Ini tidak bisa dilepaskan antara 2 ayat ini. Karena ada sebuah keterikatan di dalam. Saya ulang kembali, Kejadian pasal 2 ayat 16, 17. Kok banyak sekali? Ditambah lagi ya ada bonus. Gak apa-apa. Oke, kita baca bersama-sama Bapak Ibu, atau begini. Karena ini kita sering baca, kita sedikit bikin variasinya. Yang pertama yang membaca adalah ibu-ibu, yang ke-16, dan yang ke-17 bapak-bapak atau ibu-ibu atau laki-laki semua. Ya biar enak ya. Jadi saya hitungan ketiga nanti ibu-ibu yang pertama, dan yang keduanya bapak-bapak atau kita semua ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2 ya ibu-ibu. Lalu Tuhan Allah memberi berita ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Sama-sama suaranya walaupun sedikit ibu-ibu tapi imbang sama bapak-bapak. Puji Tuhan. Semangat luar biasa. Jadi ini kita sering kali dan bahkan dari kecil kita udah tahu adalah sebuah larangan yang diberikan oleh Tuhan bagi umatnya. Dan ini sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, diberikan perintah. Dan di dalam hal itu ada sebuah kata yang paling indah, freely, atau bahasa Indonesianya adalah bebas. Jadi tema kita pada saat ini saya angkat adalah bebas tapi terikat. Nah, kalau kita mendengarkan sebuah kebebasan ini, maka dalam benak kita berpikir adalah ini sebuah anugerah yang begitu besar. Bebas.
Tadi dari awal nyanyian kita. Oh, ku bebas. Sangat luar biasa. Kalau kita menyanyikan ku bebas, ada kebebasan yang ada dalam hidup kita. Tapi jangan senang dulu dalam kebebasan itu. Dalam kehidupan manusia, pada kenyataannya inilah yang terus diburu oleh orang. Adalah kebebasan. Kenapa bisa jatuh? Manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Ketika kita merenungkan akan firman ini dari ayat pertama 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Ini perintah. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Saya sudah bebas. Kebebasan tidak ada keterikatan. Dan kalau kita pikirkan lagi, kebebasan ini hampir sama dengan kehancuran bagi manusia. Terutama zaman ini, anak-anak muda pengennya bebas. Terutama kalau di rumah, bapaknya, ibunya adalah cerewet. Nggak boleh ini, harus begini, kedisiplinan harus diterapkan. Ada dalam pemikiran kita. Mungkin anak-anak muda di sini tidak ada, tapi saya pernah muda. Saya pernah mau, terlalu bising sekali perkataan bapak saya. Pengenlah bebas kos, ngontrak, bebas dari bapak. Karena setiap tidur paling enggak ada perkataan-perkataan, apalagi kalau udah salah. Kayak suara ya, sampai malam itu nggak bisa tidur. Kalau anak muda di sini nggak ada. Kalau saya dulu begitu, bapak saya itu begitu. Sehingga pada suatu hari dia berkata, inilah yang saya punya. Sebab aku nggak punya uang, nggak punya harta, dan setiap perkataan yang saya sampaikan kepadamu, inilah yang menjadi harta yang terbesar untuk kamu. Saya ingat hari ini. Nah, saya terapkan dalam hari-hari saya. Dan kita saat ini, kenapa manusia jatuh ke dalam dosa? Karena hanya satu perkataan adalah bebas. Ketika iblis masuk dan merasuki pikiran manusia itu, dia hanya berkata, enggak dong, kok kamu bebas kok makan semuanya. Tapi manusia mencari kebebasan. Tapi hati-hati dalam kebebasan itu. Inilah awal manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam kebebasan. Bebas bertindak. Bebas memilih. Bebas mengambil keputusan. Ini kita pikirkan. Enggak semua, bukan juga hanya anak muda yang mencari kebebasan hidup. Semua orang mencari kebebasan hidup supaya dia bebas menentukan hidup. Namun di ayat yang ke-17 dia mengatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Mati bukan berarti mati fisik tubuh ya. Ini ada kadang anak-anak dan bahkan ada orang-orang Kristen yang tidak tahu. Loh, aku masih hidup kok. Saya udah berbuat jahat, aku masih hidup. Saya sudah mencuri, saya sudah membunuh, tapi aku masih tidak. Itu adalah mati rohani. Roh kita sudah jauh daripada Tuhan. Dan roh Allah tidak ada dalam hidup manusia. Itulah awal manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan mengusir mereka ke Taman Eden itu. Keluar dari Taman Eden.
Dan itu adalah hal yang pertama berpisah dari Allah. Semenjak itu manusia itu hidupnya tidak ada terarah. Dan mereka berpikir, aku bebas. Kebebasan kita yang membunuh kita. Saya setuju sekali yang disampaikan oleh filosofi Jean-Paul Sartre. Dia mengatakan adalah condemn me to free, to be free. Adalah dia mengatakan kebebasan adalah kutukan bagi manusia. Mari kita berpikir, kok bisa dikatakan begini? Kok bebas jadi kutukan? Ayo. Ketika kita memilih sesuatu hal, dari sekian banyak kita memilih, dari sekian banyak pilihan dalam hidup kita, tapi hanya satu yang kita pilih. Ketika memilih satu, terabaikan yang banyak. Dan ketika kita memilih, itu ada konsekuensi. Ketika mengatakan kita bebas. Saya kasih contoh. Ketika anak muda dijodohkan oleh orang tua, oh kamu harus nikah sama ini. Tetapi tidak mau. Dia memiliki keinginan dan pilihannya sendiri. Artinya bebas. Tidak ada yang bisa berhak. Pada zaman dulu, masa bapak-bapak dan masih sempat di tingkat saya umur segini, masih sekolah, ada yang namanya perjodohan. Bapaknya dijodohkan dengan orang lain. Kalau anaknya laki-laki, dia jodohkan ke perempuan, mungkin dia sahabat dan dia kenal. Tapi zaman ini mereka mengatakan adalah zaman kuno. Itu adalah tidak ada. Kita bebas memilih jodoh kita. Dan ini adalah tanggung jawab kita sendiri ketika memilih jodoh. Apa yang terjadi di kemudian hari, tidak ada hak orang tua mengatakan, itu kan. Dan apa artinya ketika kita pada suatu hari akhirnya nanti terjadi apa-apa, tidak ada yang bisa kita salahkan. Yang disalahkan adalah diri kita sendiri. Karena kenapa? Itu adalah sudah diberi kebebasan luas untuk memilih. Dan konsekuensinya kita harus tanggung sendiri. Karena kenapa? Tidak ada yang bisa mendikte kita. Tidak ada yang memaksa kita. Tidak ada yang bisa menentukan arah kita. Karena kita bebas memilih. Ini kebebasan ini yang seringkali membuat beban dan tanggung jawab dalam hidup kita. Kita sudah mulai dewasa dan kita berpikir saya harus bebas, tidak lagi terikat dengan orang tua saya. Mulai saat itulah kita berpikir bagaimana saya berdiri sendiri, berdikari, dan tanpa ada sandaran terhadap orang tua. Jadi kita bebas, kita sudah mulai dewasa. Dan itu memang hak kita. Tapi hati-hati dalam sebuah kebebasan, yang salahnya bukan salah kebebasan, tetapi dalam kebebasan yang kita peroleh adalah ada tanda kutipnya. Karena kita bebas, kita sudah tidak ada lagi yang kita andalkan dalam hidup kita. Tidak ada lagi Tuhan dalam hidup kita. Karena bebas. Tidak lagi ada pertanyaan terhadap Tuhan ketika kita memutuskan langkah-langkah hidup kita. Karena kita bebas. Inilah yang salah. Kebebasan bukan berarti salah, tetapi salah itu ketika tidak ada Tuhan
yang kita taruh dalam hidup kita sebagai junjungan kita dan sebagai sebuah pertanyaan dan sandaran hidup kita ketika kita bebas. Inilah yang dikatakan adalah kebebasan manusia adalah kutukan. Jadi itu manusia hidup ketika bebas, berhati-hati ketika tidak ada Tuhan yang engkau sandarkan. Dan inilah yang terjadi dalam hidup manusia. Ketika bebas itu adalah melupakan Tuhan. Tidak ada yang bisa memaksa lagi. Oh, saya kan sudah bebas. Inilah yang mengambil keputusan pada awal mula jatuhnya manusia jatuh ke dalam dosa adalah ketidak lagi mengingat Tuhan ketika dia mengambil keputusan makan buah yang disampaikan oleh iblis itu. Coba kalau dia bertanya, enggak, tunggu dulu, nantilah saya akan makan, tapi aku tanya dulu kepada Tuhan. Tapi karena kebebasan mengambil keputusan, Tuhan sudah memberi bebas. Tapi aku mengambil keputusan. Yang parahnya inilah yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kebebasan. Yang tidak ada yang bisa mengcover hidup kita lagi. Semaunya kita. Dalam tindakan kita. Dan ini ada ketika kita sudah mulai besar, sudah mulai kuat. Sepertinya tidak ada lagi yang kita andalkan dalam hidup kita. Dan ini kita akan menjadi stres. Karena satu-satunya kitalah yang menjadikan diri kita menjadi Tuhan atau tuan dalam hidup kita. Akhirnya menerima konsekuensi. Karena kebebasan adalah artinya beda-beda tipis yang dikatakan tidak percaya akan Tuhan. Orang percaya, setiap tindakan dan setiap apapun, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau melangkah. Tuhan, saya mengambil keputusan ini. Tuhan, saya pergi. Tapi ketika kita bertanya itu, kita merasa tidak bebas. Maka banyak orang yang memilih hari-hari ini tidak percaya akan Tuhan. Tetapi bebannya berat. Kalau orang yang tidak bebas, masih manja. Kenapa? Masih dia manja minta kepada orang tua. Anak-anak yang manja, itu masih dia melekat sekali sama orang tua. Melekat kepada teman-teman. Ada sebuah harapan kepada hal-hal lain. Itu manja. Tetapi orang bebas, kita katakan keras kepala. Bukan berarti tidak baik kalau bebas. Silakan bebas. Pilih mana maunya. Tetapi terikat. Ya. Bukan sewenang-wenang. Maka itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia tahu bahwa manusia itu sudah hidup dalam kebebasan, dia lagi berpikir, ini orang bebannya terlalu berat. Inilah kasih Allah yang selalu mengingat umatnya. Ini terlalu berat dia berpikir.
Karena kenapa? Kalau orang sudah bebas dan meniadakan Tuhan, dan semuanya adalah jawaban, tanggung jawab adalah terhadap dirinya sendiri, apapun itu, lalu orang itu menjadi terbeban. Semua hal dia selalu dibebani. Semua hal yang ada dalam tindakannya, semua hal dalam pemikirannya, dia harus memikirkan, oh ini kan sebuah beban yang harus saya tanggung, dan tanggung jawabnya besar. Lalu Allah melihat bagaimana. Karena orang bebas itu adalah ujung-ujungnya depresi dan stres. Kenapa? Setiap masalah yang ada dia hadapi sendiri. Tidak ada sandaran lagi. Karena dia bilang, aku udah bebas, aku sudah kuat. Tetapi pada waktu-waktunya, saatnya jatuh, dia berpikir, siapa ya yang menjadi andalan? Siapalah yang saya pegang dalam hidup? Akhirnya apa? Ketiadaannya dalam kehidupannya tidak ada sandaran. Akhirnya sudah mulai goyah. Mencari hal-hal yang membebaskan dia dari masalah dan tidak ketemu sama sekali. Lalu inilah yang dilihat oleh Tuhan kepada manusia ini ketika dia lepas dari Taman Eden itu, dibebaskan keluar, maka dia berpikir. Itulah jatuhnya manusia itu sewenang-wenang dan tidak ada aturan-aturan. Tapi Tuhan masih berpikir. Kan Tuhan kita itu adalah Maha Kasih. Dia melihat betapa mereka itu susah. Dan betapa mereka menanggung beban akan hidup mereka sendiri. Maka dia datang. Itulah kedatangan Sang Juru Selamat kita itu. Membebaskan kita dari depresi dan beban tanggung jawab yang kita tanggung sendiri. Tanpa kita sadari bahwa Allah itu sudah tidak ada dalam hidup kita. Di saat kita hidup dalam kebebasan. Tetapi alih-alih kebaikan Tuhan datang. Itulah yang kita kemarin dalam beberapa hari, 10 hari. Yang terus kita doakan Tuhan memberikan penolong bagi hidup kita. Yaitu Roh Kudus. Dan Tuhan akan memberikan itu karena kenapa? Kasihan kepada orang ini. Maka dia memberikan sebuah arahan. Ketika mengambil keputusan, maka ada 2 yang kita pilih dalam hidup kita. Ambil nggak keputusan ini? Atau tidak? Lalu siapa yang bisa menolong kita di saat ada 2 pilihan dalam hidup kita? Berbuat apa tidak? Terjerumus dalam dosa, juga dia akan bisa mengatakan kepada kita, jangan, itu dosa. Tetapi dalam kebaikan dia bilang, ayo lakukan. Ada 2 pilihan dalam hidup manusia. Itulah yang diberikan oleh Allah terhadap manusia setelah jatuh. Dia memberikan adalah seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus, yang menegur kita dalam kehidupan kita ketika jatuh ke dalam dosa. Namun manusia ini adalah tidak mau mendengarkan hal itu, karena kenapa? Dia kan sudah mengatakan saya bebas. Sudah nggak ada lagi, apa sih perkataan itu? Apa ki yang saya dengar ini? Masa menegur saya? Emang dia siapa? Tetapi ada dalam hidup kita. Jangan berpikir bahwa tidak ada penolong dalam hidup manusia. Dalam kita ketika kita mengambil tindakan. Itu loh Bapak Ibu. Jadi karena kebebasan kita, maka tidak mendengar suara Tuhan. Yang mengatakan, oh jangan berdosa. Jangan mencuri, jangan berbuat itu. Dia memberi itu. Ditambah lagi, ketika dia melihat manusia jatuh ke dalam dosa, ketika jatuh, bebas dan mereka menanggung hidup semuanya, dia datang. Dia memberikan undangan. Adakah undangan Yesus kepada umatnya?
Pernah dengar Bapak Ibu? Ada undangan karena dia mengasihi. Karena manusia terlalu lelah, capek, mencari kesana kesini untuk menyambung hidupnya, selalu setiap hari bekerja keras. Tapi sudah dapat banyak uang, toh juga masih belum bahagia. Adakah undangan yang disampaikan oleh Yesus kepada manusia? Buka Matius 11:28 sampai 30. Kita baca. Dan ini yang terakhir. Matius 11:28 dan 30. Hari ini diberikan undangan dan ini sudah diberi. Cuma kadang kita tidak tahu. Saya mau baca Bapak Ibu. Matius 11:28 dan sampai 30 mengatakan begini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Inilah yang disampaikan adalah Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Tuhan tahu bahwa betapa manusia itu ketika hidupnya keluar daripada Tuhan, lepas daripada Tuhan, semua kita adalah letih, lesu. Beban kita berat, tanggung jawab kita berat. Karena kita tanggung semua dalam hidup kita, tanpa sandaran hidup kita. Maka, tahu nggak Bapak Ibu, ketika seorang istri mengeluh dalam dirinya, ini sudah ada yang belum menikah begini, dia berpikir begini, aku mungkin menginginkan seorang penolong bagiku yang bisa meringankan segala beban dan tanggung jawab. Dia akan berdoa, itu orang yang belum menikah. Begitu juga orang yang sudah menikah tetapi banyak beban. Bukan menolong, tetapi memberikan beban. Dunia ini kita cari seorang penolong dalam hidup kita, tetapi tidak seperti Tuhan yang memberikan penolong. Kita berharap suami kita adalah menolong kita dalam berbagai macam hal dalam hidup. Tetapi pada kenyataannya, kita meneteskan air mata. Kita berharap kita memiliki istri untuk menolong kita dari segala aspek hidup kita. Tetapi bukan menolong, tetapi menambah beban hidup. Betapa Tuhan tahu semua. Tuhan memberikan kita hari ini sebuah undangan. Maka itulah datang kepada Tuhan. Percaya. Biar kita itu lega. Kenapa orang bisa lega ketika selesai berdoa? Karena dia percaya bahwa ketika saya sudah berdoa dan saya semua serahkan beban ini kepada Tuhan, maka secara tersendiri batinnya itu tenang. Pelan-pelan. Menjadi sebuah kesenangan. Karena dia menyerahkan kepada Tuhan. Tapi kadang kita tidak bisa seperti itu.
dalam keadaan sulit, beban kita berat, tanggung jawab kita berat, bukan kita datang kepada Tuhan, tetapi kita mencari solusinya dengan kekuatan kita sendiri. Itulah yang dikatakan kebebasan kita. Tanpa mengandalkan Tuhan. Maka itulah saya setuju yang dikatakan oleh filsuf ini. Kebebasan adalah kutukan. Itu kutukan ketika kita meniadakan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi bebas itu baik kalau Tuhan kita ikut campurkan dalam hidup kita. Kita tetap menjadi sandaran, kita tetap serahkan kepada Tuhan akan hidup kita, dan kita tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada manusia, karena itu akan menjadikan kita kecewa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, hiduplah dalam aturan-aturan. Hidup dalam setiap saat kita harus memandang Tuhan. Sekalipun kita bebas, tapi kita terikat terhadap Tuhan. Kita bebas bukan berarti kita menjadi raja. Kita bebas bukan berarti kita Tuhan. Sebab ada Tuhan di atas segala-galanya. Puji Tuhan. Itulah yang saya sampaikan Bapak Ibu. Supaya kita tetap berjalan pada koridornya Allah. Jangan menjauh terhadap Tuhan. Utamakan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Sujud di Altarmu. Bila hati seorang pun mengerti. Nanti di akhir pujian saya serahkan kepada Pak Gembala untuk mengakhiri ibadah kita. Selalu pedulikan aku, ku
Kami percaya Tuhan, ketika kami memberikan hidup yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan, maka mukjizat itu pasti akan terjadi bagi kehidupan kami. Mukjizat itu akan terjadi bagi kami Tuhan. Apa yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia, itu pasti akan Tuhan berikan bagi kami. Tuhan akan anugerahkan bagi kami. Semua oleh karena kasih Tuhan, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami juga boleh menikmati anugerah-Mu,
kasih-Mu bagi kami lewat lawatan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa di dalam kebebasan yang Tuhan beri, semua ada aturan-aturan Allah yang perlu kami patuhi, perlu kami kerjakan. Meskipun Engkau memberikan kami suatu kebebasan untuk melakukan segala sesuatu Tuhan, tetapi ada aturan-aturan yang perlu kami kerjakan sesuai dengan perintah dan ketetapan Allah. Oleh karena itu Tuhan, dalam kehidupan ini kami bersyukur karena Roh Kudus-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami, yang menuntun kami, membimbing kami untuk melakukan setiap peraturan-peraturan dan ketetapan Allah. Sehingga dalam kebebasan yang Tuhan berikan bagi kami pun, kami tidak akan terjerumus di dalam keinginan duniawi kami. Kami tidak akan terjerumus di dalam dosa. Oleh karena di dalam kebebasan itu pun, iblis selalu ada untuk menggoda kami, untuk ingin menjatuhkan kami. Tetapi lewat Roh Kudus Tuhan selalu membimbing kami, maka kami tidak akan jatuh. Kenapa? Karena kami berjalan dalam jalan yang Tuhan kehendaki untuk melakukan setiap ketetapan-ketetapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Guru kami Tuhan, yang telah menjadi saluran berkat-Mu bagi kami untuk menyampaikan Injil keselamatan bagi kami. Tuhan, berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu, dan berikanlah hikmat kepada hamba-Mu Tuhan, agar Tuhan Yesus melalui pelayanan hamba-Mu, pengembalaan ini semakin diberkati. Kami semua semakin diberkati. Kami boleh mendapat pengertian ilahi daripada Tuhan untuk mengerti setiap rahasia-rahasia firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati semua yang telah melayani pada hari ini Bapak, baik worship leader, pemain musik, infokus, kameramen, kolektan, para pendoa, usher, semuanya Tuhan, dan lebih-lebih hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, berkati kiranya pelayanan yang telah kami kerjakan pada hari ini Bapak. Jika pun banyak kekurangan dalam pelayanan kami, kiranya itu tidak menjadi penghalang berkat-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Banyak kekurangan-kekurangan yang kami kerjakan yang boleh lakukan pada hari ini Tuhan. Bila kiranya itu kami boleh belajar untuk melakukan yang lebih baik lagi dalam pelayanan-pelayanan kami yang akan datang. Berkati gereja ini Tuhan. Kami selalu menyerahkan di tangan-Mu gereja ini Bapak. Bila jika di tempat ini Tuhan, jiwa-jiwa kami masih belum begitu banyak Tuhan, maka kami berdoa Tuhan, bila kiranya kursi-kursi yang kosong ini Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa yang baru untuk mengisinya Bapak. Engkau yang memiliki jiwa Tuhan, Engkau pemilik segala-galanya, maka Engkau mempunyai cara sendiri untuk bisa mengirimkan jiwa-jiwa ke tempat ini. Penuhi tempat ini Tuhan dengan jiwa-jiwa yang baru. Dan biarlah kiranya gereja ini juga semakin diperluas ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, bertumbuh ke atas baik secara kualitas maupun kuantitas Bapak. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, gereja ini menjadi tempat bagi kami untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Melalui pengembalaan ini Tuhan, kami semakin diberkati, kami semakin dirawat iman kami semakin dituntun, diarahkan untuk bisa berjalan dalam setiap ketetapan-ketetapan Allah bagi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah semua hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau tempatkan untuk melayani di tempat ini, baik gembala, pendeta, guru, semua para pelayan-pelayan altar. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami. Berikanlah kami kesatuan hati untuk saling bergandengan tangan untuk bisa menjalankan roda pelayanan ini dengan hormat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua juga jemaat yang telah hadir pada hari ini kami serahkan di tangan-Mu. Tuhan, Engkau berkati Bapak, melalui firman Tuhan telah kami dengar pada hari ini, tidak ada satupun yang terlewatkan daripada berkat dan anugerah kasih Tuhan Bapak. Kami boleh nanti pulang dari tempat ini dengan hidup yang damai, sejahtera, sukacita yang kami boleh nikmati daripada Tuhan. Tak lupa kami berdoa Tuhan Yesus, suatu anugerah Tuhan, jika ada anak-anak Tuhan di tempat ini yang bertambah usia Bapak, baik ibu kami, baik ibu Indah Harapa maupun saudara kami Ras, yang pada bulan Mei ini Tuhan, mereka Engkau bertambahkan usia. Tuhan, kiranya dalam bertambahnya usia mereka Tuhan, mereka boleh semakin dewasa, diberkati dalam kerohanian mereka Bapak. Dengan bertambahnya usia mereka Tuhan, mereka memiliki hati yang semakin cinta akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Jadi kalau mereka menjadi alat-Mu Tuhan, yang menjadi berkat baik dimanapun mereka berada, baik di sekolah, di tempat pekerjaan, di lingkungan pelayanan, di lingkungan sosial, dimanapun mereka berada Tuhan, pakailah mereka menjadi alat-Mu untuk bisa Tuhan Yesus, untuk bisa menggambar, untuk bisa menunjukkan, dan untuk bisa Tuhan Yesus mempraktekkan setiap perintah-perintah Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, pakailah mereka Tuhan Yesus untuk menjadi alat-Mu, penyambung lidah-Mu, untuk menyampaikan setiap kebenaran-kebenaran kepada semua orang. Tuhan, untuk anak kami Ray Tuhan, untuk anak kami Ras Tuhan, Engkau berkati Bapak.
Bila kadang tambahnya usia, Engkau juga berikan dia hati yang semakin cinta akan Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati pendidikannya Tuhan. Jika sekarang ini dia dalam masa pendidikan, Tuhan Engkau berkati. Kiranya Engkau berkati masa depannya, hingga suatu saat nanti Tuhan Yesus Engkau boleh menjadikan dia menjadi pribadi yang berguna di tengah-tengah kegelapan dunia ini Tuhan. Jadikan menjadi terang Tuhan Yesus, dan jadikan menjadi seorang yang menjadi alat-Mu untuk bisa menjalankan setiap perintah-perintah Tuhan di tengah-tengah negeri kami tercinta ini. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Semua kami serahkan di tengah-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada hari ini, mungkin mereka sedang bekerja, kami juga berdoa, Tuhan jangkau mereka di manapun mereka berada, sehingga dalam pekerjaan mereka pun mereka melakukan pekerjaan sebagai pelayan mereka untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak Tuhan telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh dipergunakan untuk pelayanan, dan bila kiranya Kau gantikan kepada mereka berlipat kali ganda dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan di tengah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan kami menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudaraku sekalian siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Bagi Tuhan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan bagi kita Bapak Guru Biblia yang pada hari ini mengajarkan kita untuk kembali memahami makna tentang kebebasan, atau yang mungkin kalau bahasa gerejanya gitu ya, kehendak bebas. Nah, jadi dalam hal ini saya coba menyimpulkan lagi bahwa Tuhan memberikan kehendak bebas atau kebebasan ini itu ada dalam kedaulatannya Tuhan. Jadi maksudnya kan tadi di ayatnya itu di Taman Eden gitu ya. Berarti di Taman Eden itu ada pohon. Anggaplah ada 5 pohon. Kita tuh bebas milih. Kamu mau yang pohon A atau B atau C. Tapi semuanya itu udah disediain Tuhan. Intinya gitu. Jadi kita boleh milih, tapi pilihan itu tetap ada di dalam tangannya Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan mau kita ini milih, atau apa yang kita ambil ini bukan Tuhan tuh intinya nggak mau kita kayak robot gitu loh, robot yang kamu pilih A aja gitu. Tapi Tuhan maunya terserah mau pilih yang A, B, C atau D gitu. Tapi pilihannya udah dikasih sama Tuhan, clue-nya udah dikasih Tuhan. Tapi terserah kita mau pilih yang mana gitu. Kira-kira tuh seperti itu. Nah, tapi ternyata manusia memilih hal yang salah atau berdosa lah gitu. Nah, Tuhan
akhirnya menilai bahwa manusia itu cenderung memilih untuk yang berdosa, tetapi Tuhan tidak biarkan itu. Artinya Tuhan tetap kirimkan penolong, atau yang bahasanya kita adalah Roh Kudus, dengan maksud bukan supaya manusia ini Tuhan tuh jadi otoriter, enggak, tapi Tuhan ngasih pendamping kita, penolong Roh Kudus untuk udah kamu pilih yang A aja, yang B aja. Intinya adalah konsekuensinya arahnya adalah hal yang baik gitu kan. Nah, tetapi ya balik lagi, Tuhan melihat manusia itu selalu memilih yang salah terus gitu kan. Nah, jadi intinya gini, manusia memiliki kehendak bebas untuk membuat pilihan. Dosa membuat manusia cenderung memilih yang salah. Oleh karena itu Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk menolong manusia untuk memilih hal yang baik. Tuhan udah sediain pilihan yang baik, yaitu apa? Keselamatan. Itu adalah anugerah. Tetapi Tuhan mau manusia itu merespon pilihan itu. Tuhan mau manusia itu memilih keselamatan itu atas dasar responnya sendiri. Jadi bukan karena dipaksa. Tapi Tuhan mau, Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk membantu manusia bisa memilih keselamatan itu berdasarkan kehendaknya sendiri, gitu loh. Jadi bukan berdasarkan paksaan. Nah, jadi artinya kehendak bebas itu adalah suatu tools yang Tuhan berikan buat manusia supaya manusia ini bisa memilih keselamatan atas dasar pilihannya sendiri, gitu. Bukan paksaan, karena Tuhan gak mau kita ini jadi kayak robot lah gitu kira-kira, karena Tuhan mau keselamatan atau ketaatan kita kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang kita pilih sendiri gitu intinya. Terima kasih sekali lagi kepada hambanya, juga terima kasih untuk para pelayan altar yang hari ini sudah melayani, dari WL, singer, pemain musik, terus operator monitor, juga kamera dan kolektan, semua para pendoa, asyar, semua yang bertugas hari ini, kiranya Tuhan yang membalaskan berlipat kali ganda. Lalu untuk minggu depan kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Juni, jadi kita sudah memasuki bulan yang ke-6 di tahun 2026 ini. Tidak terasa ya, udah setengah tahun kita melewati tahun 2026 ini. Tanggal 7 Juni 2026 kita ibadah seperti biasa di tempat ini jam 10 pagi. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pimpinan Jemaat, lalu worship leader dilayani oleh Bapak Guru BGA, doa penyerahannya oleh Ibu Yeni, lalu doa persembahan saya sendiri. Musik dilayani keyboard oleh Dedi, drumnya oleh Ray, bassnya oleh Ras, lalu asyar dilayani oleh keluarga pendeta PR Harifa, lalu kolektannya oleh saudara Devan. Operator kamera juga masih dilayani oleh Devan, lalu operator monitornya oleh saudara Ete, lalu keterangannya adalah Shepherding Teaching Serial dengan dress code-nya nuansa white and black. Jadi silakan dipersiapkan. Lalu untuk ibadah Jumat seperti biasa di tempat ini jam 7:30 malam. Untuk petugasnya ini jadwalnya masih belum terbit karena yang kemarin cuma sampai bulan Mei, jadi yang bulan Juninya sudah tidak ada. Nah, kebetulan kan kemarin itu dihandle-nya sama Dasman, karena Dasman sudah tidak ada di sini lagi. Jadi silakan nanti mungkin timnya penata layan yang biasa ngatur jadwal boleh diterbitkan. Begitu juga dengan hari Sabtu. Hari Sabtu kita ada ibadah youth di tempat ini jam 7 malam. Silakan teman-teman youth, jangan malas-malasan. Ayo mari kita datang ibadah bersama-sama. Ini petugas-petugasnya juga belum ada karena kemarin juga dibuatnya masih sama Dasman. Sudah tidak, jadwalnya sudah selesai sampai bulan Mei. Jadi silakan para pengurus yang merasa pengurus dari ketua atau bendahara atau siapapun itu boleh silakan dibuat jadwalnya dan diterbitkan supaya bisa kita sama-sama perhatikan gitu ya. Saya rasa itu aja. Ada tambahan? Perjamuan ya minggu besok ya. Oke, berarti minggu depan kita juga ada perjamuan. Silakan dipersiapkan perjamuannya untuk roti sama anggurnya gitu ya. Minggu depan dipersiapkan. Lalu untuk hari ini berarti seperti biasa di akhir
bulan kita yang berulang tahun ada kue? Ada. Ada. Enggak ada. Wah, ada. Ada dong. Nah, jadi seperti biasa kita mau menikmati pertambahan usia dari saudara-saudara kita. Selamat tahun ini, selamat tahun ini. Oh. Basis kita nanti Oke. kita sama-sama menikmati kue yang akan dihidangkan untuk yang berulang tahun Ibu Indah Harapan dan basis kita Ras. Saya rasa itu aja. Kita akan memberikan persembahan dan bersalam-salaman kepada hambanya. Saya kembalikan. Baik, kita akan menutup ibadah kita mengangkat pujian, rayakan, Yesus rayakan, dan kepada untuk persembahan ketiga dan kita bersalam-salaman dengan hamba.